Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Noval dengan NIM B1B1211100, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari makalah tentang peraturan tonase batubara di Provinsi Jambi. Batubara adalah jenis bahan bakar fosil yang terbentuk melalui proses pengubahan sisa tumbuhan purba selama jutaan tahun. Batubara adalah salah satu sumber energi utama yang digunakan di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, untuk menghasilkan listrik dan energi panas. Batubara terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang terperangkap di dalam lapisan tanah dan terendam oleh air atau lumpur. Seiring berjalannya waktu, tekanan dan panas dari lapisan tanah yang menumpuk mengubah bahan organik menjadi batubara. Proses ini disebut sebagai pembatubaraan. Batubara terbentuk dalam 3 tahap berbeda, yaitu batubara gambut atau brown coal, batubara bituminous atau bituminous coal, dan batubara antarix atau antarix coal. Tahap pembentukan ini berlangsung selama berjuta-juta tahun. Batubara merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang penting. Indonesia memiliki cadangan batubara yang melimpah dan merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan batubara terbesar kelima di dunia, dengan perkiraan cadangan sekitar 37 miliar ton. Untuk peran pemerintah sangat penting dalam pengolahan batubara. Salah satu bentuk peran pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan pengolahan tambang batubara seperti pengaturan perizinan tambang, kuota batubara, tonase, hingga lalu lintas pengangkutan batubara. Peraturan tonase batubara mengacu pada peraturan diterapkan untuk mengatur jumlah tonase batubara yang dapat diangkut atau diekspor dalam suatu wilayah atau negara. Peraturan tonase batubara dapat bervariasi antara negara atau wilayah yang berbeda, tergantung pada kondisi lokal, kebijakan pemerintah, dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan produksi, ekspor, atau penggunaan. Utama dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan produksi, ekspor, dan penggunaan batubara agar sesuai dengan pertimbangan lingkungan, pengelolaan sumber daya, atau kebijakan energi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana implementasi peraturan tonase batubara di Provinsi Jambi? Apakah sudah sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau bahkan tonase atau batas muatannya melebihi kapasitas yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan terganggunya mobilisasi angkutan batubara tersebut? Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara, batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan dari sisa-sisa tumbuhan dan bisa terbakar. Dalam pengertian ini, batubara adalah batuan sedimen atau padatan yang dapat terbakar, berasal dari tumbuhan, serta berwarna coklat sampai hitam yang objek pengendapannya terkena proses fisika atau kimia yang menjadikan kandungan karbonnya kaya. Endapan batubara Indonesia tersebar di Sumatera sampai Papua. Endapan itu paling banyak ditemukan di cekungan besar seperti di Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan. Menurut Badan Geologi tahun 2011, jumlah sumber daya batubara mencapai 161 miliar ton dan cadangannya mencapai 28 miliar ton. Dengan jumlah ini, cadangan batubara Indonesia hanya 0,6%.
Di jumlah cadangan batubara di dunia, dari total produksi batubara Indonesia sekitar 25% digunakan kepentingan dalam negeri, sedangkan 75% diekspor ke luar negeri. Pada tahun 2012, Indonesia menjadi eksportir terbesar batubara dunia dan menjadi produsen kota terbesar batubara di dunia. Sebagian batubara Indonesia cocok digunakan untuk pembangkit listrik. Batubara Indonesia mempunyai besar tersendiri di dunia. Di pasar dunia, sebagian batubara Indonesia diekspor ke Cina, India, dan Jepang, serta sebagian ke Afrika, Eropa, sampai ke Amerika. Untuk penetapannya batubara, pasar dalam negeri menggunakan Indonesia Coal Index atau harga batubara acuan. Sedangkan untuk pasar luar negeri, Indonesia menggunakan sistem yang berlaku secara internasional. Saat ini, hampir 70% produksi batubara Indonesia untuk dalam negeri dimanfaatkan oleh perubahan listrik negara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sekitar 10% digunakan untuk pembuatan semen, sisanya digunakan untuk membakar industri atau proses metalurgi. Melalui kebijakan energi nasional, pemerintah Indonesia mencadangkan peningkatan pemakaian batubara untuk kepentingan dalam negeri dan mengurangi ekspor batubara. Batubara Indonesia akan dijadikan sekitar 33% dari total energi Indonesia pada tahun 2015. Tonase batubara adalah ukuran kualitatif dari jumlah batubara yang ada dalam suatu lokasi atau deposit. Ini mengacu pada berat batubara yang dapat diekstraksi atau digaji dari suatu tambang atau daerah penambangan batubara tertentu. Tonase batubara biasanya diukur dalam ton atau metrik ton, atau 1 ton sama dengan 1000 kg. Istilah tonase umumnya digunakan dalam induknya pertambangan, logistik, atau energi untuk menggambarkan jumlah batubara yang diproduksi, diangkut, atau disimpan. Tonase maksimal batubara yang diizinkan untuk diangkut melalui jalan umum dapat bervariasi berdasarkan peraturan dan regulasi atau berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan mengatur batasan tonase maksimal untuk kendaraan yang melewati jalan umum. Batasan tersebut bervariasi berbagai jenis kendaraan jalan yang dilalui dan peraturan daerah yang berlaku. Penentuan tonase batubara dengan timbangan. Fujiono tahun 2004 dan Dalam Saputra tahun 2012 mengemukakan salah satu penentuan tonase batubara adalah dengan menggunakan timbangan. Cara penentuan tonase dengan metode ini dilakukan dengan menimbang jumlah muatan batubara dalam drum truk. Secara rinci, tonase dihitung dari muatan batubara di dalam drum truk yang melewati jembatan timbang dikalikan dengan banyaknya drum truk yang melewati jembatan timbang tersebut sebelum memasuki area stoplight. Penentuan tonase batubara dengan survei. Penentuan tonase berikutnya adalah dengan survei ini dan pemetaan. Alat yang digunakan dalam survei biasanya bermacam-macam, seperti hidrolik, total station, titles, ataupun teknologi GNSS sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku di dalam tiap-tiap perusahaan tambang. Secara prinsip, walaupun banyak metode dan cara yang digunakan dalam survei stoplight, intinya adalah untuk memodelkan digital terrain model atau DTM dari titik-titik detik yang terbentuk dari hasil akuisisi data. Tonase dihitung dari volume DTM yang dimodelkan dikalikan dengan nilai
densitas batubara. Densitas merupakan nilai massa jenis yang dimiliki batubara. Penentuan tonase batubara dengan barging. Proses perhitungan tonase dengan metode ini adalah dengan menghitung berat batubara pada saat dimodel ke dalam kapal tongkang dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Secara rinci, perhitungan ini dilakukan dengan memberi skala pada kapal yang tongkang untuk mengetahui jumlah zat cair dipindahkan akibat dimuatnya batubara ke dalam kapal tongkang. Peraturan tonase batubara di Provinsi Jambi. Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2012. Perda ini mengatur setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus siap selambat-lambatnya Januari 2015. Kebijakan kali ini memperlihatkan adanya tenggang waktu 1 tahun yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membuat sendiri jalan khusus pengangkutan batubara. Dilihat di sisi pihak pemerintah sudah mengakomodir kebutuhan pelaku usaha dan memberikan toleransi bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan jalan khusus agar tidak lagi melewati jalan umum. Langkah ini diambil sebagai kesepakatan bersama antara pihak pemerintah dan pelaku usaha dan pada saat mempersiapkan perda tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi pada bulan Maret 2013 mengeluarkan regulasi tambahan berupa peraturan gubernur nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara yang di dalamnya membentuk tim terpadu dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan serta penindakan. Tim ini terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas SDM, TNI, Polri, Satpol PP dan unsur terkait lainnya. Implementasi peraturan tonase batubara di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berupaya dalam penerapan aturan tonase batubara, di mana telah memberikan surat Edaran Gubernur Jambi nomor 1448 atau SE atau Dishub 31 XII 2021 pada 2021 yang berisi aturan batas tonase muatan angkutan batubara yang layak jalan, yakni tidak lebih dari 8 ton perangkutan. Untuk diharapkan agar para pengangkut batubara agar tertib dengan tonase dan aturan lalu lintas. Jika tidak tertib, maka angkutan batubara tidak boleh beroperasi. Sebab penggunaan jalan nasional yang sudah diperbaiki ini sifatnya hanya sementara karena jalan khusus angkutan batubara masih dalam proses pembangunan. Kemudian diharapkan kepada angkutan batubara agar tidak parkir di pinggir jalan, dan beberapa di antara juga kerap menutup ruas jalan. Jika aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan, maka lalu lintas angkutan batubara kemungkinan akan ditutup oleh Polda Jambi. Dari semua kebijakan yang ada terkait implementasinya dinilai masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa hal, misalnya kebijakan terkait jalan khusus bagi transportasi batubara. Sampai saat ini jalan khusus yang dijanjikan oleh Gubernur Jambi belum selesai dan masih memerlukan waktu yang panjang. Terkait kebijakan penggunaan jalan publik bagi transportasi batubara yang sudah dinilai oleh sebagian masyarakat sebelum maksimal itu nampak hanya berlaku beberapa hari saja sejak dilakukan kebijakan tersebut. Setelah itu pengguna jalan publik kembali seperti semula. Dan yang terkait kebijakan terkait muatan ini, truk batubara yang mewajibkan tidak boleh lebih dari 8 ton dinilai oleh sebagai masyarakat Jambi yang belum
hal itu nampak di sebagian besar muatan yang dibawa oleh truk batubara masih melebihi kapasitas yang sudah diatur oleh kebijakan Gubernur Provinsi Jambi. Lemahnya pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan yang ada dikeluarkan oleh Gubernur Jambi sehingga ini membuat sebagian besar masyarakat Jambi, khususnya masyarakat pengguna jalan umum, merasa terganggu dengan adanya aktivitas transportasi batubara. Untuk menjamin agar kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi itu bisa berjalan efektif, efisien, dan maksimal, maka perlu dilakukan beberapa jenis tahapan sesuai apa yang dikatakan oleh William Endun, bahwa sebuah kebijakan publik bisa berjalan dengan baik apabila dengan 5 tahapan ini. Pertama, tahap perumusan masalah. Kedua, tahap peramalan. 3, tahap rekomendasi kebijakan. Keempat, tahap monitoring kebijakan. Kelima, tahap evaluasi kebijakan. William Endus menggarisbawahi bahwa tahap evaluasi kebijakan merupakan suatu hal penting untuk melihat sejarah masa kebijakan yang sudah diimplementasi itu bisa berjalan dengan maksimal, maka sudah saatnya bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk merumuskan kebijakan yang dapat menjamin transportasi batubara bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu jalan masyarakat umum. Kesimpulannya, mengenai peraturan tonase batubara di Provinsi Jambi, sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pertama, pada tanggal 7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor 1448 SE Dishub 31 XII 2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, Cangkang, CPO, dan Pinang antar kabupaten atau kota dalam Provinsi Jambi. Kedua, surat keputusan Gubernur nomor 67 KEP Gups Setda PR KM 22 tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang pembentukan tim teknis izin jalan khusus di dalam Provinsi Jambi. Ketiga, surat edaran Gubernur Jambi nomor 165 Dishub 31 V 2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi. Terkait implementasinya dinilai masih sangat kurang dan belum maksimal. Sarannya, batubara adalah salah satu sumber daya alam yang sangat potensial dan sudah banyak memberikan dampak positif bagi pembangunan di Provinsi Jambi. Maka sudah seharusnya bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk memikirkan serta membuat kebijakan terkait transportasi batubara untuk jangka panjang yang baik, dan juga pengawasannya juga harus ditingkatkan lagi. Baiklah, sekian dari saya, Rizky Ananda Noval, dengan NIM B1B1 21100 kelas D ruang 4 hari Jumat jam 7 untuk penyelesaian tugas akhir mata kuliah pemerintahan daerah dengan judul Peraturan Tonase Batubara di Provinsi Jambi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.